Anaknya Andi siapa? Ada nggak? Bukan ya, nggak ada ya. Justru yang di sini disebutkan maksudnya anaknya Indri. Budi suami dari Indri. Berarti suami Budi siapa? Nggak ada suami Budi ya. Yang ada suaminya Indri. Berarti masuknya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Rizky Aulia, guru pesat ya. Makanya kalau di YouTube channelnya namanya Rizky Pesat, guru receh yang berfaedah. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi yang baru setelah sebelumnya kita belajar tentang koordinat ya, untuk kelas 8 ini ya, untuk kelas 8. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, Bapak mau tanya nih, teman-teman suka makan sesuatu? Suka ya? Misalkan saya Rizky suka makan nasi goreng gitu ya. Terus misalkan Fizi sukanya makan ayam goyeng gitu ya. Wah, ini nasi goreng juga suka. Nah, ini ada hubungannya Fizi dengan ayam goyeng. Fizi dengan ayam goyeng. Hubungannya apa? Hubungannya suka dengan makanan. Ataupun seperti ini, misalkan saya dan Bapak gitu kan. Saya dan Bapak saya itu punya hubungan. Nah, hubungan itu disebut dengan apa? Dengan relasi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang relasi. Kenapa kita perlu membahas relasi? Kalau secara dalam bahasa, relasi itu artinya hubungan. Nah, jadi kalau misalkan relasi itu, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Semakin banyak relasinya, semakin kita bahagia, semakin kita sukses. Makanya di dalam matematika juga bahkan ada relasinya yang perlu kita pelajari. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat baik-baik. Oke, di sini ada 5 ya. Ada 5 contoh tentang nama-nama yang suka sesuatu. Andi suka baca dan main bola. Budi suka main bola dan masak. Dan Cindi suka masak. Dodi suka baca dan main bola. Edi nggak suka semuanya. Wah, ini Edi orangnya gabut ya, nggak suka semuanya. Nah, di sini ada relasinya. Ada relasinya adalah suka, ya. Relasinya adalah suka. Di sini di relasi ini kita bisa bahas beberapa hal. Ini diulang ya. Nah, di dalam relasi ini bisa dinyatakan dalam bentuk ya, bentuk tiga gambar atau 3 bentuk. Ada yang disebut dengan diagram panah, ada yang disebut dengan himpunan pasangan berurutan, dan ada yang disebut dengan diagram kartesius yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Oke, baik. Di sini Bapak kasih tahu, ada yang namanya diagram panah dalam relasi, ya. Ada yang namanya diagram panah. Nah, diagram panah itu apa? Sekarang kita lihat. Di sini ada namanya siapa aja ya? Andi, Budi, Cindi, Dodi, Edi. I semua ya. A, B, C, D, E. Ditulis di sini. Andi, Budi, Cindy, Dodi, Edi. Ini 5 aja ya. Kalau sampai Z kebanyakan F, Fuadi, G, Hodi ya, I, Idi ya. Banyak gitu ya. Kalau kita bahas semuanya, kita bahas 5 aja, 5 nama. Nah, di sini ada 5 nama dan di sini adalah hobinya. Ya.
di sini adalah hobinya. Oke, sekarang kita lihat hobinya apa aja. Di sini ada baca, ada main bola, ya. Main bola nggak usah lagi ya, karena sudah ada. Ada masak, baca sudah. Jadi ada 3 ya, baca, main bola, dan masak. Sisanya di sini nggak ada ya. Bahkan Edi nggak suka semuanya. Oke, kita tulis. Baca. Di sini ada main bola, main bola, dan masak. Ada 3, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat Andi suka apa? Baca dan main bola. Nah, berarti caranya adalah kasih tanda panah. Andi suka baca dan main bola. Seperti itu ya. Sekarang Budi sukanya main apa? Main bola dan masak. Tulis di sini. Main bola dan masak. Ya. Cindy sukanya apa? Oh, Cindy sukanya masak doang. Di sini tulis kasih tanda panah masak, 1 aja. Dodi suka apa? Baca dan main bola. Oh, berarti di sini baca dan main bola. Edi suka apa? Oh, di antara 3 itu nggak suka semuanya ternyata, ya. Edi gabut. Nah, di sini cara membuatnya. Di mana di sini relasinya nama. Di sini disebut dengan hobi, gitu ya. Nah, nama relasinya adalah suka. Ini namanya diagram panah, gitu ya. Nah, ini asalnya disebut dengan domain. Asal dari nama tersebut ya. Jadi yang biasanya hubungan yang paling pertama ini disebut dengan domain. Sukanya apa? Nah, sukanya macam-macam. Nah, ini disebut dengan kodomain. Oke, ada yang namanya domain, ada yang namanya kodomain. Domain itu daerah asal, Andi, Budi, Cindy, Dodi, dan Edi. Nah, kodomainnya daerah hasil. Andi suka apa? Baca, main bola, dan masak. Nah, ini yang disebut dengan diagram panah. Oke ya, nanti coba dibuatkan diagram panah selanjutnya. Nanti Bapak akan kasih pertanyaan tertentu dan coba kalian bisa nggak buat diagram panahnya. Oke? Oke, sip. Ini yang pertama. Nah, ini namanya diagram panah. Dan ada yang kedua yang namanya himpunan pasangan berurutan. Mau tahu maksudnya pasangan berurutan? Kita lihat yang satu ini. Baik, yang kedua ini dia ya, namanya himpunan pasangan berurutan. Ya, Bapak langsung tulis aja ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi disebutnya satu-satu ya. Satu hasil. Andi suka baca dan main bola. Jadi nggak sebut dua-duanya, tapi hanya 2. Andi baca. Gitu ya. Terus Andi suka selain baca main apa lagi? Main bola ya. Berarti Andi, main bola. Budi suka main bola dan masak, berarti dibikin 2 pasangan. Namanya pasangan ya, berarti 2 ya. Tidak 3 atau 4. Budi main bola, Budi masak. Berpasang-pasangan. Nah, di sini ada yang namanya tidak ada. Namanya siapa? Edi. Kenapa Edi nggak ada? Karena Edi jomblo, nggak punya pasangan ya. Maksudnya nggak suka semuanya. Berarti tidak ada yang dipasangkan dengan hobi. Karena tidak ada yang dipasangkan, maka Edi tidak dimasukkan ke dalam himpunan pasangan berurutan. Ini yang kedua. Oke. Yang ketiga, kita lihat yang satu ini. Yang namanya disebut dengan diagram Cartesius. Baik, sekarang yang ketiga. Loh, masih 2. Sekarang yang ketiga, ini disebut dengan diagram Cartesius. Ya. Mirip yang sudah kita ajarkan, yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Yaitu tentang koordinat Cartesius. Coba kita lihat.
Yang domain ini di bawah. Dan yang kodomain ada di atas. Ya. Bagian X horizontal itu bagian domainnya. Sedangkan ini bagian kodomainnya. Nah, sekarang kita lihat yang Andi. Andi suka baca dan main bola. Maka baca dan Andi dia tulis di sini. Titik 1 dan juga main bola. Budi juga sama. Budi suka main bola dan masak. Berarti kasih titik di sini. Dan juga sama yang masak. Nah, seterusnya sampai selesai. Edi nggak ada. Nah, ini yang disebut dengan diagram Cartesius. Jadi, dan ada 3 bagian yang harus teman-teman pelajari. Yang pertama ada yang namanya diagram panah. Yang kedua ada yang namanya himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga ada yang namanya diagram Cartesius. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh yang sebenarnya. Ini masih hobi-hobi. Gimana kalau angka? Kita lihat baik-baik. Oke, baik. Sekarang kita lihat yang satu ini. Ya, ini ada 2. Ini Bapak masih kasih angka. Terus, masih kasih, maaf, ini ulang-ulang. Nah, ini ada 2 contoh. Yang satu kalimat, yang satu angka. Di sini kalimat angkanya adalah himpunan A 2 kali dari B. Ini 2 kali dari ada 2 kali dari ini adalah relasinya. Nah, sekarang kita lihat baik-baik. Ketika kita tanya, Andi anak dari Indri. Yang jadi anak siapa? Ya. Anaknya Andi siapa? Ada nggak? Bukan ya, nggak ada ya. Justru yang di sini disebutkan maksudnya anaknya Indri. Budi suami dari Indri. Berarti suami Budi siapa? Nggak ada suami Budi ya. Yang ada suaminya Indri. Berarti masuknya ke sini. Ketika kalimat suami dari Indri, berarti suaminya Indri maksudnya. Artinya ketika lihat kita di sini, misalkan tentukan A 2 kali dari B. Berarti yang dikali 2 A atau B? Yang dikali 2 itu himpunan yang B. Ya, himpunan yang B. Hati-hati yang di sini ya. Jadi ketika kalimat anak dari Indri, suami dari, berarti maksudnya Indrinya punya anak namanya Andi. Indri punya suami namanya Budi. Berarti kalau A 2 kali dari B, maka B-nya yang dikali 2, bukan A-nya. Contoh, kita bikin diagram panah. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B, 1, 2, 3. Yang ditanya, tentukan A 2 kali dari B. Ya, A 2 kali dari B. Nah, kalau kalian jawab di sini, oh 2 kali dari B, berarti A-nya dikali 2. 1 kali 2 berapa? 2. 2 kali 2, oh nggak ada. Berarti hanya ini doang. Kalau jawab kayak gitu, salah. Kenapa? Karena yang dikali 2 bukan A-nya. Tapi apa? Tapi B-nya. Sekali lagi ya, ketika kalimat A 2 kali dari B, maka yang dikali bukan A-nya, tapi B-nya. Sama seperti ini. Budi suami dari Indri. Berarti suaminya berarti suaminya Budi. Tapi maksudnya suaminya Indri. Berarti ke sini maksudnya. Suami Indri siapa? Budi. Gitu ya. Maka ketika kalimatnya A 2 kali dari B, maka yang dikali 2 A atau B? B. Kita lihat satu ini. Ya, yang satu ini. Berarti B-nya dikali 2. A 2 kali dari B. Berarti 1 dikali 2 berapa? 2. Berarti 2-nya ke 1. Ini siap-siap nih. Kalau bisa diulang-ulang. Karena kalau hanya sekali kadang-kadang bingung. 2 dikali 2 berapa? 4. Berarti 4 ke 2. 3 dikali 2 berapa? 6. Berarti 6 ke 3. Ini jawabannya. Jadi kalau ditanya, berapa A 2 kali B? Diagram panahnya. Berarti jawabannya adalah ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1, 2, 3.